Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habibullah, qiwatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah. Qul, katakanlah engkau wahai ayyuhal mutahaqqiq, orang yang mengalami. Fakaifah, maka bagaimana, la tamassuh, tidak akan menimpahum kepada mereka, annaru, apa api neraka. Udhkur lahum, ingatkanlah engkau wahai Muhammad, lahum, bagi mereka, idza jama'na, apabila telah mengumpulkan aku hum, kepada mereka, ilaina, kepadaku, ba'da tafriqihim, setelah tercerai-berainya mereka, setelah jauhnya mereka, minna, dariku, likasbil ma'arif, untuk berusaha mendapatkan ma'rifat, wal haqaiq, dan hakikat-hakikat, wal mukasyafat, dan penyingkapan-penyingkapan, wal musyahadat, dan adanya kesaksian-kesaksian. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya itu menyatakan bahwa orang-orang yang ingkar itu bilang, lan tamassanan nar, kami tidak akan pernah tersentuh oleh siksa api neraka. Para pengingkar itu sama sekali tidak yakin bahwa neraka itu ada. Kalau tidak yakin bahwa neraka itu ada, otomatis mereka juga tidak yakin bahwa surga ada. Otomatis mereka juga tidak yakin bahwa hari kebangkitan itu ada. Jadi karena mereka itu tidak yakin
mereka itu ingkar terhadap adanya hari kebangkitan, terhadap adanya hari pembalasan, maka Allah Ta'ala menyodorkan kalimat dialog yang berupa pertanyaan kepada mereka. Bagaimana mungkin ya, api neraka itu tidak akan menimpa mereka, sementara merupakan satu kepastian bahwa aku akan mengumpulkan mereka. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan adanya tanggapan terhadap orang-orang yang ingkar bahwa Allah itu akan mengumpulkan mereka kembali lagi kepada hadiratnya. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari belas kasih Allah Ta'ala. Jadi para pengingkar itu masih dilayani dengan adanya dialog. Jadi bagaimana mereka ingkar terhadap adanya hari kebangkitan? Wong pasti kok aku itu akan mengumpulkan mereka kok nanti di sebuah hari yang sama sekali tidak ada keraguan tentang hari itu. Apakah hari itu? Hari itu adalah hari kiamat. Jadi ya, hari akhirat itu merupakan kelanjutan dari hari-hari kita di dunia. Kelanjutan. Jadi kalau hari-hari kita di dunia ini baik menurut ajaran agama Allah Ta'ala, maka hari-hari kita di akhirat baik. Tapi kalau hari-hari manusia di dunia ini tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, maka hari-hari keabadian mereka itu juga tidak baik. Sebagaimana kita hidup, maka demikianlah kita akan menyongsong kematian. Kalau hidup kita itu baik, maka insya Allah kita akan menikmati keindahan ketika menyongsong kematian. Itu yang disebut sebagai husnul khotimah, keindahan di hari terakhir kita di dunia. Sebagaimana kita itu mati, maka demikian pula kita akan dibangkitkan. Kalau matinya itu mati baik, indah, maka kita dibangkitkan dalam kondisi baik dan indah pula. Jadi karena itu, jangan pernah ada di dalam akal pikiran kita sesuatu yang tidak mungkin menurut Allah. Kalau cuman membangkitkan, kalau cuman mengumpulkan umat manusia, itu saya kira sangat bisa diterima secara akal ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menciptakan dari tidak ada itu bisa kok. Apalagi cuman membangkitkan dari yang sudah ada. Tentu saja secara akal itu lebih mudah. Lebih mudah. Jadi karena itu orang yang tidak percaya, yang tidak yakin terhadap akhirat, itu sebenarnya orang tersebut tidak betul-betul menggunakan akal sehatnya. Kalau pakai akal sehat saja, kita bisa kok. Bisa menerima tentang adanya hari kebangkitan itu. Nah, di sini oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kemudian diberi penafsiran yang sepenuhnya bercorak tasawuf, bercorak sufistik. Jadi begini, bagaimana mereka mengingkari adanya siksa di akhirat, sementara saya itu, aku itu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas sudah mengumpulkan mereka dan menjadikan mereka mendekat kepadaku. Jadi ini penafsirannya ditarik ke wilayah tasawuf. Jadi kalau Allah Ta'ala Maha Kuasa ya, menarik jiwa-jiwa itu untuk dekat kepada hadiratnya, tentu saja juga Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan balasan kepada jiwa-jiwa pengingkar itu. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala kuasa memberikan kenikmatan, Allah pun juga kuasa untuk memberikan balasan. Nah, keyakinan tentang balasan itu sangat penting bagi kita untuk menciptakan moralitas.
Jadi hanya orang yang yakin bahwa balasan itu ada, maka orang itu tidak akan semena-mena dalam bertindak dalam kehidupan. Tapi kalau orang sudah tidak yakin bahwa balasan itu ada, orang itu bisa sembrono, bisa sewenang-wenang di dalam kehidupan. Jadi itulah pentingnya keyakinan, pentingnya keimanan bahwa balasan itu ada. Jadi kalau orang tidak percaya balasan, orang itu kemungkinan besar mengikuti adanya hukum rimba. Hukum rimba. Jadi berdasarkan kekuatan, maka yang lebih kuat akan lebih mendominasi, akan lebih menang. Jadi ketika Allah Ta'ala memberikan ma'rifat kepada seseorang, maka di saat yang bersamaan Allah Ta'ala itu bisa memberikan adanya rasa jauh kepada orang lain dari hadiratnya. Jadi ada orang-orang yang didekatkan oleh Allah Ta'ala kepada hadiratnya, ada orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari hadiratnya. Kalau yang dijauhkan itu biasanya karena mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran, kekufuran-kekufuran. Kalau yang didekatkan oleh Allah kepada hadiratnya adalah mereka yang beriman, yang yakin, yang patuh, yang setia kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu sangat kuasa memberikan makrifat kepada kita. Apa itu makrifat? Yaitu kenalnya kita kepada Allah melebihi kenalnya kita kepada apapun yang lain. Jadi kalau tanda-tanda bahwa orang itu disebut makrifat atau dekat dengan Allah, orang itu merasa dekat sekali dengan Allah, sangat akrab sekali. Itu tanda-tandanya orang itu makrifat. Tapi kalau Allah Ta'ala hanya sesekali diingat di dalam batin kita, dalam hati kita, itu tandanya bahwa kita itu renggang dengan Allah Ta'ala. Kalau hanya sesekali. Jadi tanda bahwa kita dekat dengan Allah, isi hati kita tak lain adalah Allah. Jadi apa yang mendominasi hati kita, itulah yang dekat dengan diri kita. Jadi karena itu pastikan kita melatih diri agar hati kita didominasi oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat. Terus Allah Ta'ala juga maha kuasa untuk memberikan hakikat kepada diri kita. Apa hakikat itu? Hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu. Dan inti segala sesuatu itu Allah loh sebenarnya. Jadi hakikat segala sesuatu itu Allah. Kenapa? Karena makhluk itu tidak akan bisa tegak tanpa ditopang oleh Allah. Makhluk itu tak mungkin ada tanpa disanggah oleh sifat wujudnya Allah. Tidak mungkin ada. Jadi kalau orang itu dianugerahi hakikat oleh Allah, maka orang itu akan menyaksikan kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Itu artinya orang tersebut dianugerahi hakikat oleh Allah Ta'ala. Dulu pernah ya di Madinah itu, di tengah perjalanan ada seorang perempuan berjumpa dengan rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata si perempuan itu, Kanjeng Rasul, saya mohon sekali jenengan itu bersama rombongan mampir ke rumahku, katanya perempuan itu. Nabi yang penuh dengan belas kasih dan rasa sayang itu mengikuti ajakan perempuan untuk mampir ke rumahnya. Sampai di rumahnya si perempuan itu, di dalam rumah itu ada kobaran api, dan di sekitar kobaran api itu ada beberapa anak si perempuan yang sedang berlarian di sekitar api unggun di dalam rumah itu. Nah, si perempuan itu lantas mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Kanjeng Rasul, apakah Allah yang lebih belas kasih kepada hamba-hambanya, atau aku yang lebih belas kasih kepada anak-anakku?
Siapa yang lebih belas kasih? Allah kepada para hambanya atau aku kepada anak-anakku yang berlarian di sekitar api ini? Nabi kita menjawab, tentu Allah yang lebih berbelas kasih kepada hamba-hambanya, karena Allah itu Arhamur Rahimin, paling belas kasihnya yang berbelas kasih Allah Ta'ala itu. Terus si perempuan itu mengajukan pertanyaan kedua, menurut panjenengan Kanjeng Rasul, apakah kira-kira saya tega untuk menjerumuskan anak-anak saya yang berlarian ini ke tengah unggun api ini? Nabi tidak menjawab secara langsung, tapi beliau bersabda, hakadza uhiya ilayya, demikianlah memang telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Apa artinya dia? Nah, siapa sesungguhnya yang berada di balik perempuan yang mengajak Kanjeng Rasul mampir bersama rombongan? Berada di balik perempuan itu Allah pasti. Terus siapa gerangan yang berada di balik pertanyaan perempuan itu kepada Kanjeng Rasul? Pasti Allah juga. Enggak mungkin tidak. Nah, makanya Kanjeng Rasul menyatakan, hakadza uhiya ilayya, demikianlah sudah diwahyukan sebenarnya kepadaku bahwa peristiwa ini akan terjadi, bahwa di balik peristiwa ini aku menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di balik dua arah yang berdialog, sesungguhnya yang ada di balik itu cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat itu adalah ketika kita menyaksikan Allah Ta'ala hadir pada segala sesuatu, dan itu membutuhkan riyadhah yang terus menerus, latihan rohani yang terus menerus, latih terus rasa rohani kita latih terus. Bagaimana kita menyaksikan makhluk-makhluk sekaligus menyaksikan pencipta makhluk itu, dilatih terus dilatih seperti itu. Dengan latihan-latihan rohani, dengan adanya ketekunan, ibadah, kesetiaan kepada Allah, ketulusan kepada hadiratnya, maka insya Allah kita sampai kepada hakikat itu. Wal mukasyafat, ya. Allah juga Maha Kuasa untuk memberikan adanya mukasyafah. Apa mukasyafah itu? Yaitu tembusnya pandangan kita ketika menyaksikan segala sesuatu. Makhluk-makhluk itu hanya berposisi pada dimensi paling permukaan, makhluk-makhluk itu. Dimensi paling permukaan. Di balik terciptanya makhluk itu ada af'alnya Allah, ada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi ketika Allah Ta'ala berbuat, maka salah satu wujud dari perbuatan itu adalah adanya alam semesta ini. Jadi mukasyafah itu menunjukkan bahwa penglihatan batin kita sudah bisa menembus segala sesuatu. Dan karena menembus segala sesuatu, maka kita menjadi semakin tidak tertarik kepada segala yang permukaan saja. Makanya Allah Ta'ala itu berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada kesenangan dunia kecuali hanya merupakan tipu daya. Jadi orang yang tertipu oleh kesenangan duniawi itu adalah orang yang penglihatannya tidak bisa menembus dunia ini. Coba kalau penglihatannya bisa menembus dunia ini, misalnya menyaksikan akhirat dari sekarang, misalnya, gak mungkin tertipu oleh kesenangan dunia, gak mungkin. Kalau sudah menyaksikan akhirat yang jauh lebih memukau kok, bagaimana mungkin akan tertipu oleh kesenangan, keindahan dunia yang sementara ini? Gak mungkin. Mukasyafah itu. Terus Allah Ta'ala juga Maha Kuasa untuk memberikan musyahadah. Apa itu musyahadah? Yaitu kita sampai kepada hakikat syahadat, yaitu menyaksikan Allah lebih nyata dibandingkan makhluk-makhluknya. Jadi ya, kalau kita selama ini menyaksikan makhluk lebih nyata dibandingkan Allah Ta'ala, berusahalah untuk bisa dibalik, yaitu menyaksikan Allah lebih nyata dibandingkan menyaksikan makhluk-makhluknya. Dibalik.
Nah, caranya begini ya. Salah satu caranya, bagaimana kita menyaksikan Allah Ta'ala lebih nyata. Caranya begini. Pandanglah makhluk-makhluk itu pertama sebagai tiada. Tidak ada. Kalau makhluk itu ada, itu karena dipinjami ada oleh Allah. Dipinjami wujud. Jadi wujud kita semua ini adalah wujud pinjaman, bukan wujud asli. Pinjaman. Yang kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk tidak meminjami misalnya, maka kita tidak akan pernah ada. Jadi yang pertama, pandanglah bahwa seluruh wujud ini adalah pantulan wujudnya Allah Ta'ala. Maka nanti di situ kita menyaksikan Allah lebih nyata dibandingkan makhluk-makhluknya. Terus yang kedua ya, yang pertama memandang wujud sebagai pinjaman dari wujudnya Allah Ta'ala. Terus yang kedua, apapun sifat yang ada pada diri makhluk itu merupakan pantulan dari sifatnya Allah. Misal kita melihat, itu pantulan dari penglihatan Allah. Kita mendengar, itu pantulan dari mendengarnya Allah. Nah, kalau seperti itu kita terapkan, maka kita sampai kepada adanya kenyataan bahwa Allah Ta'ala itu lebih nyata, lebih konkret dibandingkan makhluk-makhluknya. Cuma ini memerlukan apa? Memerlukan adanya pemahaman yang kita betotkan di bawah sadar kita. Sebab bawah sadar kita sudah kadung menyatakan makhluk-makhluk lebih nyata dibandingkan Allah. Itu bawah sadar. Itu dirubah itu. Enggak, Allah yang lebih nyata. Jadi kalau sudah seperti itu, maka menyaksikan makhluk-makhluk berarti menyaksikan peran-peran Allah Ta'ala. Itu musyahadah. Itu berarti hakikat dari syahadat. Selama ini kita sudah bersyahadat. Bahkan setiap salat bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersyahadat. Tapi boleh jadi walaupun sudah berkali-kali tak terhitung kita bersyahadat, boleh jadi belum sampai kepada mengalami syahadat. Orang yang membaca syahadat belum tentu mengalami syahadat sebagaimana orang yang membaca Allahu Akbar belum tentu mengalami Allahu Akbar itu. Liyaumin bagi suatu hari sya'nuhu adapun kondisinya itu yaum la raiba ialah tidak ada keraguan fihi di dalam itu yaum indaman menurut orang yukasyafu yang disingkapkan lahu apa bagi itu man. Jadi ya, hari kiamat itu merupakan hari kepastian yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang sudah mukasyafah tadi, yang sudah bisa menembus adanya kehidupan dunia ini. Penglihatannya sudah sampai di akhirat sejak di dunia ini. Nah, bagi orang yang penglihatannya seperti itu, maka tidak ada keraguan sedikit pun tentang adanya hari kebangkitan, hari kiamat itu. Nah, bagi orang-orang yang belum memiliki pandangan seperti itu, boleh jadi orang itu masih dirundung keraguan. Apa betul ada akhirat? Apa tidak ada? Setelah orang mati itu, apa lantas tamat kehidupannya? Atau betul-betul baru dimulai kehidupan yang baru? Makanya ya, konon seorang filosof bernama David Hume, ya, beliau ini menyatakan bahwa apapun yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan indrawi itu tidak ada. Misalnya hidup setelah kematian itu nggak ada. Kenapa? Nggak bisa dicapai oleh kemampuan indrawi. Tapi kalau yang dicapai oleh kemampuan indrawi, misalnya musola ini ada, cagak ini ada, karena bisa dilihat, itu baru benar. Tapi kalau cuman kepercayaan, itu nggak benar. Itu filsafatnya ya, seperti itu. Filsafat empirisisme. Nah, tapi konon, menjelang beliau itu meninggal, ya, sahabat-sahabatnya bertanya, apa betul-betul yakin kamu
bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian? Beliau menjawab, kayaknya ada itu. Dan selama ini bangunan filsafat yang saya tegakkan itu harus saya runtuhkan. Ada itu kayaknya. Jadi ternyata nggak bisa. Betul-betul apa yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan indrawi dikatakan tidak ada, tidak benar. Ternyata nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Jadi semula kan maunya steril. Apapun yang tidak bisa dicapai oleh kemampuan indrawi, pastikan itu tidak ada. Itu ilusi, itu cuman bayang-bayang, itu lamunan itu tidak ada. Nah, saya pernah ya berdialog dengan seorang kawan profesor doktor, tapi beliaunya ini ateis ya, tidak percaya Tuhan, tidak percaya akhirat, tidak percaya eskatologis, nggak percaya. Katanya bilang dia ke saya, apa gunanya berbicara tentang surga? Bukankah itu hanyalah merupakan dongeng orang-orang terdahulu? Bukankah hidup kita itu harus berdasarkan yang konkret, yang tampak, itu saja direspon dengan sebaik mungkin, kita menjadi orang baik, katanya. Saya bilang begini, kalau saya terlanjur beriman, dan ternyata apa yang saya imani tidak ada, itu nggak masalah. Karena dengan beriman itu, saya belajar untuk berakhlak yang baik. Karena dengan beriman itu, saya belajar untuk bisa bermanfaat kepada sesama. Jadi andaikan apa yang saya imani, saya yakini itu tidak ada, itu nggak masalah. Saya tidak akan menyesal karena itu, kalau memang tidak ada. Tapi, kalau apa yang tidak Anda imani ternyata ada, Anda rugi loh. Tapi, jadi saya tidak menanggung kerugian apapun, kalau yang saya imani tidak ada. Tapi kalau yang saya imani ada, Anda menanggung kerugian. Karena sudah membangun apa? Membangun adanya ketidakpercayaan. Misalnya ya, saya yakin bahwa di akhirat itu ada surga, ada neraka. Ternyata tidak ada, saya tidak rugi. Kamu tidak yakin bahwa surga dan neraka itu ada, tapi ternyata di akhirat nanti ada, rugi kamu. Jadi ya, ibarat main judi, saya menang pasti. Jadi mending apa? Mending terlanjur beriman ketimbang terlanjur ingkar. Mending begitu. Wa ba'da ma jama'na iyahum, dan setelah mengumpulkan aku iyahum kepada mereka, wa wufiyat kullu nafsin, dan disempurnakan kullu nafsin, apa, setiap jiwa, jazaan, balasannya, maka sabat, terhadap sesuatu kasabat yang berbuat itu, kullu nafas, gitu ya. Jadi nanti di akhirat itu ya, setiap jiwa itu mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Ini seberapa amalnya, ini seberapa ketulusannya, itu mendapatkan balasan yang sempurna, pas sesuai dengan jatah masing-masing. Karena di akhirat itu sesungguhnya Allah Ta'ala menyediakan adanya kitab-kitab catatan bagi masing-masing manusia. Jadi kita ini memiliki buku masing-masing yang mencatat amal kita, lengkap dengan jamnya, tempatnya, di mana, lengkap itu. Jadi Allah Ta'ala itu memiliki CCTV yang maha akurat. Tidak mungkin salah rekam, itu nggak mungkin. Salah video itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi, nah, di akhirat itu kita memiliki kita masing-masing. Allah tinggal memberikan perintah, Iqra kitabak, coba baca kitabmu. Cerita amalmu coba dibaca. Ketika sampai kepada bab-bab yang mempermalukan si pembaca itu, di situ akan muncul duka lara yang tak terkira-kira. Makanya ada isyarat sebelum membaca itu, membaca kitab itu. Isyarat apa isyaratnya? Menerima kitab catatan itu dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri atau dari punggung. Di saat itu kitab-kitab itu banyak sekali memberikan kesaksian yang memberatkan. Jadi karena itu
tinggalkanlah jejak-jejak paling indah di kehidupan ini. Kenapa? Kalau jejak-jejak yang indah yang kita tinggalkan, maka kitab catatan kita indah. Dan ketika catatan kita indah, kita membacakannya juga dengan penuh kenikmatan. Dibaca. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi betapa sangat pentingnya terbuhulnya hati kita dengan akhirat lewat pintu keyakinan. Sangat penting itu. Biar amal-amal kita diproyeksikan untuk kehidupan yang abadi itu. Minal haqaiq, ya. Apa yang diperbuat misalnya ya? Yang diperoleh apa? Hakikat. Oh, beruntung itu saksi yang membahagiakan itu. Kalau catatan kita kelak berisi catatan hakikat, beruntung. Beruntung. Wal irfan dan kemakrifatan, beruntung kalau catatan kita berisi kemakrifatan kita kepada Allah, sehingga dalam catatan itu kita ditulis jauh lebih gandrung kepada Allah ketimbang apapun yang lain. Beruntung. Yang tidak beruntung itu apa? Yang tidak beruntung adalah wal ma'asi. Jadi ini tandanya orang-orang yang malang ketika catatan amal mereka itu berisi catatan kemaksiatan, menderita ini. Maksiatan. Terus wal khudlan dan kehinaan. Oh, kalau sampai catatan itu berisi catatan kehinaan, perbuatan-perbuatan yang serong, yang tidak tahu malu dan lain semacamnya, itu juga tanda duka lara yang tidak akan pernah berkesudahan. Wahum, adapun itu mereka, kullun minhum, masing-masing dari mereka, fi dzalikal yaumi, pada hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, majziyun, ialah dibalas, bima, dengan sesuatu, kasabat, yang telah berbuat itu, kullu nafas. Jadi di hari itu orang-orang mendapatkan balasannya yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Wahum, adapun itu mereka, la yudhlamun, ialah tidak dizalimi. Allah Ta'ala itu mustahil berbuat zalim. Jadi ketika Allah Ta'ala menimpakan siksa, karena siksa itu memang ditanam oleh orangnya sejak di dunia. Siapa orang menanam duri, maka orang itu akan memanen duri. Orang menanam kedurhakaan, maka orang itu akan memanen malapetaka. Jadi la yudhlamun, ya. Tidak ada yang dianiaya oleh Allah. Inni haramtu dzulma ala nafsi, firman Allah. Aku haramkan kezaliman kepada diriku. Karena itu fala tadzalamu. Wahai kalian manusia, jangan saling aniaya, jangan saling zalim. Fanailu wal wusul, maka adapun mendapatkan derajat yang tinggi, wal wusul, dan sampai kepada Allah, li arbabil fadli, ialah untuk orang-orang yang gemar melaksanakan keutamaan-keutamaan, wal qabul, dan orang-orang itu amalnya terkabul. Itu dapat, kemudian dapat apa? Dapat derajat yang tinggi, wusul kepada Allah. Itu untuk orang-orang yang senang kebaikan, senang keutamaan, untuk orang-orang yang amalnya terkabul. Wal wailu, adapun celaka, kulul waili, dengan sepenuhnya celaka itu, li ashabit tardi, ialah untuk orang-orang yang terlempar dari hadapan Allah Ta'ala. Jadi ya, adanya celaka itu akan dipanen oleh orang-orang yang sengaja menjauh dari Allah, sengaja ingkar, sengaja menabuh genderang peperangan dengan Tuhan semesta alam. Itu untuk mereka adanya celaka. Jadi ternyata apa? Pohon-pohon celaka di akhirat itu ditanamnya dengan benih-benih celaka di dunia. Kalau di dunia orang tidak menanam benih-benih celaka, maka tidak akan memanen buah-buah celaka di akhirat. Wal khumul,
Celaka itu untuk orang-orang yang terlempar jauh dari Allah Ta'ala, dan untuk orang yang tidak mau kenal dengan Allah, dengan ajarannya, tidak mau kenal, tidak gubris apakah perilakunya itu menyimpang atau cocok dengan ajaran untuk mereka. Maka karena itu kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menutup tafsir terhadap ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 25, menutup dengan sebuah doa, adrikna bilutfika, ya Allah tolong gapailah kami dengan kemahalembutanmu, ya khafiyal altaf, wahai Tuhan yang kemahalembutannya seringkali begitu samar. Jadi ya, kelembutan Tuhan itu seringkali samar ya. Kita digiring kepada sebuah peristiwa, kepada peristiwa berikutnya. Ternyata peristiwa demi peristiwa itu menjadikan kita beringsut mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi berarti apa? Peristiwa-peristiwa itu yang dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk menggiring kita kepada hadiratnya, itu tak lain adalah kelembutan petunjuknya. Digiring ya. Kalau misalnya ya, bulan Syawal tahun ini kita merasakan ada peningkatan ketimbang bulan Syawal tahun kemarin, itu berarti kita sudah sukses digiring oleh Allah Ta'ala dengan kemahalembutannya agar kita menjadi lebih akrab dengan Allah Ta'ala. Digiring itu. Digiring. Jadi cara Allah Ta'ala itu menggiring lembut, seringkali samar, nggak kelihatan. Jadi makanya kita mesti berdoa agar peristiwa-peristiwa apapun yang menimpa diri kita itu tidak lain menjadi sebab kita menjadi semakin akrab dengan Allah. Peristiwa apa? Peristiwa kesehatan kita, peristiwa kebugaran kita, peristiwa tidak enak kita, sakit kita, dan semacamnya. Itu semoga menjadi sarana untuk kita menjadi lebih dekat dengan hadiratnya. Gitu lah. Jadi ada kalanya karunia-karunia itu menggiring kita kepada Allah. Tapi na'udzubillah, ada kalanya juga karunia-karunia itu menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillah. Ada kalanya rasa sakit itu menggiring kita untuk lebih dekat dengan Allah. Ada kalanya na'udzubillah, rasa sakit itu semakin menjauhkan orang-orang dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi apapun peristiwa yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada kita, semoga itu menjadi sarana bagi kita untuk berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Saya kira ini saja, moga-moga manfaat dan barokah untuk diri kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.